103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang DP Mania, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa kabarnya selalu sehat walafiat. Seperti biasa DP Mania di rebuan kita ya. Di hari No Show 1 jam bersama kita sampai nanti jam 12 untuk hari ini hari Rabu tanggal 31 di bulan Januari 2024. So kita masuk di bulan Februari. Terus tinggal menghitung hari. Ya, Februari ini agak khusus ya. Agak khusus ya Prof ya. Oke. Baik, di hari No Show seperti biasa Hendra sang asisten yang mendampingi sang profesor yang pastinya Profesor Dr. Hayono Suyono yang punya acara No Show. Dan tamu kita yang sudah hadir bagaimana untuk kesempatan siang hari ini ya bersama Damar Ronggo, bukan Ronggo, Rangga. Mas Damar Rangga Putra SSN MDS. Ya betul. Nah, SSN itu apa? Sarjana Seni. Sarjana Seni, Prof. Iya, Sarjana Seni, Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Teknologi Jakarta. Ya. Nah, temanya DP Mania adalah masa depan DKV di era artificial intelligence. Itu ya Mas Damar. Ya, betul. Dan alhamdulillah senang sekali Hendra ya DP Mania. Prof, pada edisi hari ini kita membahas terkait artificial intelligence. Betul. Kecerdasan buatan ya. Nah, dimana pada beberapa dekade terakhir nih Prof, teknologi telah memainkan peran integral dalam menyempurnakan dan memperluas kemampuan kita dalam mendesain ya Prof ya. Nah, dari penggunaan perangkat lunak canggih hingga aksesibilitas media digital. Teknologi ini telah menciptakan perubahan yang signifikan dalam dunia desain. Dan sekarang kecerdasan buatan semakin membuat pintu ke era baru dalam dunia desain ya Prof ya. Ini Prof. Jadi seseorang yang sudah lama meninggal dunia bisa juga pidato sekarang ya. Bisa. Iya. Jadi bahkan bercerita, memberi nasihat melalui sistem intelijen ini. Ini luar biasa. Jadi kita tidak tahu lagi yang ngomong itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Betul begitu Mas Damar ya? Ya bisa seperti itu juga sih. Cuman berbahaya Prof sebenarnya Prof. Kadang-kadang kan kita nggak tahu juga nih yang almarhum itu bener mau ngomong seperti itu apa enggak gitu. Jadi manipulasi gitu kan. Karena manipulasi dari teknik. Iya. Teknis itu ya. Berarti saya juga nonton Prof di salah satu TV swasta Prof ada. Iya. Ada Prof. Apalagi di media sosial WhatsApp itu banyak sekali gitu cerita tentang bagaimana seorang ibu yang sudah lama meninggal mendadak hidup lagi dan ngomong kepada anak cucunya itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Bagi yang sudah tahu teknik itu biasa saja, tapi yang tidak tahu itu dikira loh ini nenek hidup lagi gitu. Iya. Makanya ini beneran Prof sampai rekamannya saya hapus sih pas lagi pidato. Beneran Mas Damar saya rekam gitu kan. Orangnya sudah nggak ada. Iya, seram. Dan ini orang berpengaruh di Indonesia Prof ya. Di TV swasta loh saya. Waduh. Iya. Ngeri banget. Ternyata Prof juga nonton ya Prof. Iya. Nonton. Tidak perlu disebutkan. Karena mau ketemu Mas Damar itu supaya dijelaskan ya Prof ya. Betul. Oke. Biar lebih jelas lagi nih DP Mania ya karena kita kan siaran langsung nih melalui live IG-nya 103.4 DFM ya Prof ya. Terus juga nanti bisa nonton tayangan ulangnya di channel YouTube-nya 103.4 DFM. Nah, makanya nanti bisa di-like, dikomentarin para subscriber semuanya, notifikasinya disentuh biar dapat konten-konten terbaru, di-share juga boleh. Dan nanti juga di Gemari. Ini ada ya Prof ya. Ada baik Mas Damar. Bintang tamu kita yang gagah banget ya Prof. Iya. Tapi sarjananya seni, jadi seniman yang gagah gitu. Waduh. Kalau jadi wayang itu bisa jadi Gatot Kaca atau Bima ya. Waduh. Baik, temanya kita adalah masa depan DKV di era artificial intelligence. Ya. Kita
pengen tahu dulu nih ya Prof ya, bersama Universitas Teologi. Betul. Mahasiswa yang coba diceritakan dulu berapa mahasiswanya tiap tahun, berapa masuknya begitu. Silakan. Oke, kalau untuk mahasiswa DKV sekarang itu di angka sekitar 200-an ya. Nah, untuk penerimaan tiap tahun itu ya biasanya sih paling rendah itu sekitar 40. Jadi kita bisa dapat satu kelas lah. Cuman kalau udah sampai 50 kayak tahun sebelumnya itu kita bisa sampai 2 kelas. Karena kan maksimal 30 sampai 35 untuk efektif ya kelas itu diajarkan. Oke, masih ada lebihnya lah ya. Masih ada lebihnya. Iya, Prof, tiap tahun. Jadi sampai ke semester ke-8 masih cukup banyak ya. Masih cukup banyak. Dosennya ada 6 ya. Dosennya ada 6. Kurang sebenarnya, Prof. Jadi kita lagi nyari satu lagi. Disuruhnya 7. Jadi kita harus nyari satu lagi karena jumlah mahasiswa itu terlalu berlebih dibanding dosennya. Iya, terlalu berlebih, bertambah terus ya. Bertambah terus, jadi kita harus nambah dosen lagi sekarang. Tambah dosen lagi, Prof. Betul. Jadi asal tambah mahasiswa nggak apa-apa. Iya. Jadi ada keseimbangan antara dosen dengan mahasiswa. Jangan dosennya terlalu banyak, lalu mahasiswanya sedikit. Wah, jangan itu juga. Jangan. Mahasiswanya terus bertambah, SSN-nya juga berkualitas. Jadi pada semester ke-1, ke-2 apa yang diberikan? Itu biasanya dasar desain. Jadi sebelum kita yang lebih advance kayak AI, kayak misalnya buat video apa segala macam, kita basicnya dulu nih memperkenalkan tentang desain itu apa sih, seni itu apa gitu biasanya. Belajar dari kalau orang mau jalan ya dari ngerakak dulu lah kasarnya, kita diajarin dari dasar banget. Iya. Terus ya. Kecerdasan buatan ini kan banyak hal nih, Mas Damar, ya, merupakan perubahan paradigma yang menyeluruh. Ini kan bukti transformasi ya, pastinya. Betul. Ya. Nah, Mas Damar bisa jelaskan lebih lagi nih, gimana ya kecerdasan buatan itu mengubah dunia desain. Nah, sebenarnya merubah perilaku desainernya gitu. Ya. Yang pertama desainer itu lebih ke tools oriented, bagaimana kita menggunakan tools. Sekarang namanya desain komunikasi visual itu ada yang namanya konsep visual dulu. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang memang dia nggak punya basic menggambar. Jadi dia kuat di konsep, untuk eksekusinya dia menggunakan AI. Gitu. Jadi berubah, makanya kita kan bukan SSN lagi nih di teologi, tapi SDS, sarjana desain. Gitu. Seni sebagai pemahaman aja, ya kan tetap aja lah kalau orang di bidang desain kalau disuruh ketawa ya pasti gambarnya mulutnya harus lagi ketawa gitu. Tapi kalau untuk jago enggak. Yang penting konsep visualnya dulu, konsep komunikasinya yang tinggi, baru kalau dia nggak bisa menggambar secara bagus, itu dibuat melalui AI, dibantu. Jadi saya juga diajarkan. Jadi misalnya ketawa itu tidak saja orangnya ketawa, tapi lingkungannya juga ketawa. Iya betul. Jadi kalau orangnya ketawa lalu lingkungannya itu orang berkelahi, itu tidak cocok. Waduh. Nggak ada ngaruhnya gitu. Nggak cocok. Nah, itu salah satu prinsip bahwa ketawa itu harus menyeluruh sampai lingkungannya. Bahkan kalau lingkungannya itu misalnya orang yang lagi bertengkar, itu tidak boleh visualnya itu orangnya lagi percintaan misalnya. Karena tidak cocok itu. Iya, nggak cocok. Ya sampai begitu ya Mas ya. Iya betul. Kalau misalnya ada orang lagi marahan, terus tiba-tiba ada satu orang yang senyum, ini orang yang senyum ini berarti kan lagi menertawakan orang yang berantem. Betul. Karena interpretasinya begitu. Interpretasinya harus sesuai dengan lingkungannya. Maka dengan sendirinya desain visual itu juga sangat berguna untuk mereka yang belajar ilmu perubahan sosial. Betul. Nah, betul Mas Damar ya. Betul. Salah satunya contohnya kalau misalnya pemerintah nih ya, kita kebijakannya lagi ingin, contohnya yang saat ini lagi gaungnya bahwa politik senang gitu. Itu kalau posternya itu berpengaruh dari warna. Kalau warnanya hitam kan orang jadi ngeliatnya kan jadi berkabung. Jadi warnanya yang ceria juga gitu. Salah satu contohnya. Ya, memang politik gembira. Politik gembira. Jadi makanya saya sama Mas Damar tadi minta agar 13 program studi dari Universitas Teologi itu masing-masing dibuatkan semacam visual dasar apa yang bisa dipamerkan. Jadi misalnya program studi PAUD
itu mahasiswanya lagi ngajar PAUD, sehingga orang tahu oh ini nanti akan ngajar PAUD. Jadi mereka yang tidak tidak rajin membaca teksnya bisa membaca dari gambarnya. Betul. Apalagi kalau itu dalam bentuk video, dengan sendirinya video itu akan menjualkan sendirinya dari program studi yang ada. Iya, betul. Salah satunya itu tuh, jadi kita kerja sama-sama PGSD juga. Jadi anak SD itu kesulitan untuk bukan kesulitan ya, mereka nggak mau baca peraturan, lepas sepatu segala macam. Jadi DKV dibuatin komiknya. Jadi peraturan itu dalam bentuk komik. Jadi anak SD baca komik sekaligus mempelajari tentang peraturan sekolahnya. Iya, yang ada ditempel di dinding itu kan. Yang contoh seperti jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Tapi pakai komik. Tapi pakai komik. Kartun gitu. Jadi tesis dari mahasiswa itu bisa juga komik-komik untuk 13 program studi ya. Bisa sekali. Jadi tidak abstrak saja, tapi lebih applicable gitu. Betul. Sehingga dengan sendirinya trilogi itu menjadi satu kesatuan. Pelajaran-pelajaran yang dikuliahkan di 13 program studi itu direfleksikan, dipamerkan menurut versi dari apa itu namanya artificial intelligence ya. Iya. Wah, tadi Prof minggu yang abstrak sama kalau awam nih kan Mas Damar pasti orang kan berpikirnya kelamaan gitu kan. Ini lebih peminatannya yang ke abstrak atau yang lebih jelas aja gitu. Ya sebenarnya sih kalau di kafe sendiri itu kan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi kita tuh pertama pasti akan belajar abstrak dulu karena ada nilai yang harus kita tahu, itu kan basicnya, core-nya, seninya itu. Cuman di endingnya mahasiswa itu harus paham bahwa mereka ini membuat karyanya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Jadi harus dimengerti juga sama orang lain. Salah satu contoh adalah kampanye presiden sekarang ini. Jadi Pak Prabowo misalnya, dagelan itu adalah meniru bagaimana ekstra Gareng Petro itu main di pewayangan, sehingga itu menarik orang-orang yang ada di desa. Jadi Pak Prabowo yang nari-nari waktu presentasi itu disengaja untuk menarik kelompok-kelompok yang memang masih sederhana di desa maupun mereka yang orang-orang tua dan sebagainya, seperti nontonnya ekstra apa namanya Extravaganza. Ya ekstra itu bukan ceritanya wayang, tapi ceritanya dagelan Gareng Petronya itu. Betul. Nah, ini akan menarik minat yang sangat besar, dan kalau berhasil itu salah satu mungkin tidak bisa pada kampanye yang akan datang karena tingkat pendidikannya sudah tinggi, sehingga kelompok masyarakatnya tidak lagi melihat Gareng Petro tapi melihat hal yang lebih substansi. Jadi pidatonya misalnya Pak Anies misalnya, itu lebih tinggi lagi. Jadi tidak akan populer di masa yang sekarang, tapi di masa yang akan datang mungkin sangat populer. Setuju. Kan begitu ya. Setuju. Baik lagi kalau ke trilogi nih Mas Damar. Saya misalkan daftar mahasiswa ke trilogi jurusan sekarang bukan SSN lagi ketemu Mas Damar. Bukan SDS. SDS ya. Iya. Karena kan hanya bisa bikin materinya saja tapi tidak bisa mendesainnya gitu ya. Ya, mungkin bukan desainnya tetap tapi kadang-kadang kan kita kalau disuruh bikin, contohnya studi kasusnya nih, jadi ada TA-nya itu buat game board tentang sejarah. Nah itu dia konsepnya bagus tapi dia nggak bisa buat gambarnya. Jadi itu dikasih buat kelonggaran sih AI untuk ngebentuk visualnya gitu. Itu boleh banget. Oh, jadi ada tim lain lagi ya. Ada dia sendiri bisa. Kita diajarin juga untuk cara nge-breakdown AI-nya itu untuk visual. Gitu. Karena kalau kita berharap pada visualnya aja, tools-nya aja, sekali lagi tools makin tahun itu makin dipermudah. Jadi kalau kita terus berharap pada penggunaan tools ya kita akan kelelep sama zaman pasti. Jadi kita harus beradaptasi sini.
Jadi menggambar bukan lagi seniman utuh ya, tapi lagi seniman yang dibantu oleh alat-alat yang ada ini. Ya, itu di kafe kami seperti itu, di kafe Trilogi ya. Bagus juga. Takutnya saya ngomong kayak gitu, ada yang, oh nggak bisa Pak Damar, waduh saya pusing lagi jelas ini. Jadi saya bilang itu DKV Trilogi gitu, jadi kita lebih luas menggapai orang-orang yang punya minat di DKV tapi nggak ke situ tapi punya konsep visual yang sangat bagus. Ya. Jadi konsep visual itu kan bertahap, jadi dari tingkah laku awal sampai ke tingkah laku advance, ya kan? Ya, betul. Coba ceritain lebih lanjut. Kalau kita ngomongin bagaimana dia membuat konsep, pertama yang harus dia tahu dulu kan pasti perilaku manusianya dulu, siapa sih yang akan dia buat konsep. Ya, buat misalnya perilakunya adalah yang satu suka dangdut, yang satu suka jazz. Tentu nanti untuk cara penyampaian pesannya pun akan berbeda. Kalau kita ngomong yang suka dangdut pasti akan berbeda sama yang suka jazz. Waktu itu deh, Betawi sama Jawa. Kalau Betawi lebih ke ceplos-ceplos. Ya kan kalau orang Betawi ngomongnya gitu kan. Jadi apa adanya gitu. Kalau Jawa kan kita harus nggak boleh tiba-tiba langsung harus sopan santun. Iya, harus sopan santun. Jadi cara penyampaiannya itu yang kita diajarin gitu. Kita harus mengerti orang dulu baru kita bisa ngedesain sesuatu. Iya. Itu diajarkan ya? Diajarkan. Perilaku juga masuk ya berarti begitu ya. Perilaku itu namanya sebenarnya user persona. User persona ya kalau perilakunya ya. Oke. Itu ilmu behavioral. Iya betul. Ya kita agak-agak nyentuh itu sedikit di komunikasi kan. Iya. Itu komunikasi behavioral ya. Nah, ini kan pasti ada poin positifnya banyak ya Mas Damar ya. Poin positif apa nih buat DP Mania tentunya yang saya pengen ke Trilogi ngambil jurusan di kafe deh gitu. Poin positifnya untuk DP Mania yang nonton ya pasti wah iya saya bisa juga nih bakat juga termasuk ya di situ ya. Iya bakat. Iya seperti apa poin positifnya? AI ya. Iya. Poin positifnya adalah mempercepat penyelesaian pekerjaan gitu. Kalau misalnya emang kita dieksekusi, kalau saya sih tipe yang saya menggunakan AI sebagai konsep saya doang, tapi eksekusinya saya sendiri. Itu mempercepat proses itu sebenarnya. Jadi yang pertama misalnya untuk mengerjakan sebuah project saja sampai 1 minggu, dengan AI saya mungkin cuma 5 hari atau 4 hari gitu. Karena lamanya adalah di risetnya dulu. Dan riset ini kan yang sebenarnya nggak diajarin sama AI. Itu diajarinya di universitas, di Trilogi diajarin. Tapi untuk eksekusinya mungkin bisa diberbantukan oleh AI-nya itu. Gitu. Jadi bagi yang minat, yang punya cita-cita, boleh masuk sini. Tapi Pak, saya nggak bisa gambar, nggak usah khawatir. Saya juga awalnya gambar saya juga nggak bagus-bagus banget gitu. Trilogi harus pandai nih untuk menangkap peluang tersebut termasuk Mas Damar nih. Gimana caranya nih Mas Damar? Peluangnya adalah yang pertama dengan tidak membatasi mahasiswa bahwa kalau lulusan desain itu wajib jago gambar. Itu enggak. Jadi jadi kita ada 2 nih, ada practice base sama konsep base. Kalau konsep base itu dia sampai ke tahap konsepnya dulu, tapi konsepnya harus matang. Harus benar-benar 100% lah di situ. Nah, ada yang namanya practical ya. Iya, betul. Ada yang practice base, ada juga anak yang konsepnya lemah tapi jago gambar. Itu kita kolaborasikan antara anak yang jago konsep dan jago visualnya. Tapi sekali lagi bukan berarti dua-duanya spesialisasinya di situ aja, kita ajari juga semuanya. Kan kita suatu saat kan mahasiswa itu kan belajar nggak cuma di kampus ya, dengan ilmu yang kita tanam sudah dari awal itu, mudah-mudahan yang nggak bisa gambar mereka juga pasti harus belajar juga gitu. Dan bukan gambar saja, tapi gambar yang motivated gitu ya. Iya, betul. Yang memberikan motivasi. Iya. Karena tidak ada gunanya kalau kita itu pandai tapi hanya untuk diri sendiri. Nah itu. Tapi harus pandai untuk diambil orang, dan diambil orang itu menjadi adopsi. Adopsi untuk proses perkembangan lebih lanjut ya. Betul. Oke. Kalau tadi kan peluang nih Mas Devan, terus anak ini kelihatan jago nih Mas, konsepnya, gambarnya juga jago gitu ya. Ada reward nggak sih? Kenapa? Ada reward nggak? Wah, ini anak masuk ke Trilogi ternyata kan Mas Damar kan pasti udah punya insting. Wah bisa nih anak. Sebenarnya bukan reward, kan tugas dosen itu kan pada dasarnya mengarahkan mereka ke bidangnya masing-masing gitu.
Reward itu adalah nilai dia, sebenarnya kita ngasih nilai semaksimal yang effort dilakukan gitu. Memang ada beberapa mata kuliah yang mewajibkan untuk bisa gambar, cuman tidak semerta-merta tentang si A bagus tapi si B nilainya jadi karena jelek jadi nggak lulus. Enggak, kita lihat effortnya juga. Karena kan kuliah itu bukan hasil akhir tapi prosesnya. Kalau dia sudah menunjukkan proses, ada kemauan, kita lihat memang anak ini ada mampu, ya udah kita kasihkan nilai yang bagus. Jadi rewardnya bukan bagus jelek enggak, tapi prosesnya seperti apa. Dosennya mempunyai tugas pemberdayaan ya. Pemberdayaan. Jadi semacam movement begitu. Bagaimana seseorang itu nanti akhirnya menjadi komplit, menjadi manusia seutuhnya ya. Betul. Tidak saja menguasai konsep, tapi bisa menguasai aplikasi yang menguntungkan orang lain, bukan menguntungkan diri sendiri. Kalau dosen itu menguntungkan diri sendiri, ya dia sendiri yang lulus. Ya betul. Jadi mahasiswanya nggak pernah lulus. Betul. Kan tadi Mas Damar bilang dosennya kurang satu, Prof. Nah kan banyak mahasiswa dari trilogi ya, Prof ya. Bisa mungkin ada yang kelihatan wah ini ada emang bisa untuk melanjutkan di trilogi nih menjadi. Bisa jadi banyak juga kita yang lanjut ke S2 entah di ITB atau di Trisakti itu yang punya peluang untuk jadi dosen. Cuman yang saya sarankan kami yang berikan ke mereka adalah coba mereka terjun ke masyarakat dulu. Jadi mereka bisa merasakan menjadi masyarakat. Kalau kita mau ngajak kebutuhan masyarakat diketahui ya. Betul. Kalau kita mau ngajarin orang kan kita harus tahu orang ini maunya apa sih gitu. Jadi dia mempelajari pasaran lah. Pasarnya dulu, merasakan di industrinya dulu deh gitu. Betul. Nah, kalau ngomongin pasarnya dulu nih, Prof. Memang menjanjikan gitu ya, atau ada prospek ya di dunia desain komunikasi visual di era global. Nah, ini masih mendapat peluang sekaligus tantangan nggak ya? Terutama peluang ya bisnis lagi. Sebenarnya desain komunikasi visual itu saya sih nggak mau, kita nggak mau takabur lah, bilang bahwa ini yang paling terbaik gitu. Tapi hampir setiap perusahaan baik itu dari yang UMKM yang paling rendah sampai tingkat pemerintah itu semua butuh visual. Karena sekarang anak sekarang itu kan butuh apa-apa tuh yang berbentuk visual ya. Jadi UMKM butuh logo, butuh sosial media, butuh apa itu pasti butuh orang desainnya pasti gitu. Cuman sebatas mana desainnya itu, nah itu ditentukan dari masing-masing perusahaan. Contoh ada yang penting ada poster deh, tapi ada juga yang pengen posternya itu punya impact. Contohnya kalau kita kesannya senang ya posternya dibuat suasana senang gitu dan lain sebagainya. Jadi salah satu kelemahan yang melompat gara-gara COVID-19 ini kan kuliah diberikan dengan sistem online. Nah itu biasanya lalu diganti saja kayak diktat online gitu, sehingga kuliahnya menjadi kering karena tidak ada visualnya. Teman makin kesini sebenarnya karena corona itu banyak negatifnya, positifnya adalah peluang kerja orang desain itu. Mahasiswa kita ada yang dapat freelance kerjanya kliennya dari Singapura, dari mana tanpa mereka harus ke sana. Jadi membiasakan diri untuk meeting by Zoom. Memang berat sih awalnya, cuman kita kan sekali lagi beradaptasi ya. Jadi alhamdulillah deh gitu. Kayak untuk kalau dibilang sih peluang kerjanya gimana tadi kan? Ini kita lagi kewalahan karena mahasiswa semester 8 ini sambil TA sambil kerja. Jadi mereka udah pas magang ditawarin untuk udah kerja aja sama kita gitu. Ini gimana nih? Karena pinter-pinternya dosen nggak boleh saklek, nggak boleh. Kamu ketemu saya Kamis aja ya, nggak boleh. Kita harus jauh lebih fleksibel juga ke mahasiswanya. Karena mahasiswanya sibuk. Bekerja itu ya. Iya, sibuk bekerja tapi mereka masih mau kuliah. Jadi dosennya juga kita nggak boleh. Nggak bisa, kamu ya kuliah gitu. Pada saatnya kan dia memang cita-cita dia mau bekerja. Dia sudah bekerja, alhamdulillah. Ya kita jauh lebih fleksibel aja. Kamu bisa ketemu kapan? Pak, saya Rabu. Ya udah kita Rabu ketemu. Toh kan dosen standby terus. Berarti gini loh Prof ya, artian prospeknya itu berarti pekerjaan yang datang ke kita gitu. Bekerja sambil kuliah, kuliah sambil bekerja ya. Sampai semester 8 itu terakhir aja sampai dia masih ada tugas kerja gitu ya Mas Damar ya. Sementara harus menyelesaikan kuliahnya. Gitu ya. Tapi rata-rata bisa sih. Bisa ya. Bisa semua. Prospeknya nih luar biasa kalau gitu ya Prof ya. Karena justru di Universitas Trilogi itu kita anjurkan
kita anjurkan bahwa pada saat terakhir itu bisa sudah bekerja, sehingga jarak antara lulusan dan pekerjaan itu tidak terlalu banyak. Barangkali kurang dari 3 bulan ya. Bahkan kurang dari 0 bulan, karena mereka belum lulus aja udah kerja gitu kan. Wah, bener kalau gitu, Prof. Betul. Belum lulus aja udah. Ya, karena pedomannya itu kemandirian itu. Betul. Kolaborasi dan kemandirian. Iya. Wah, itu menjanjikan berarti. Jadi ayo datang dong ya, jadi mahasiswanya di Teknologi ambil jurusan DKV nih, DP Mania. Nanti diajarkan AI-nya, ketemu Mas Damar gitu kan. Kalau ke kampus misalnya mau nanya-nanya ke bagian admisi, kalau misalnya memang mau langsung kontak saya untuk bertanya, itu saya open kok. Jadi nggak perlu nanti bilang admisi terus admisi, saya nggak perlu. Tinggal minta nomornya ke admisi aja, bagian penerimaan mahasiswa, nanti akan dikasih nomor saya. Jadi kan saya akan jelaskan semua pertanyaan yang mungkin teman-teman di sini mau bertanya. Kalau bisa syarat-syarat utamanya apa? Iya. Syarat utamanya yang jelas adalah bahwa calon mahasiswa ini minat dulu. Karena kalau sudah dipaksakan, yang ada mereka akan berhenti tengah jalan. Sayang waktunya mereka juga gitu kan. Jadi yang penting mereka suka. Kalau dengan suka pasti belajarnya jauh lebih cepat gitu. Mungkin mereka suka dulu. Dan yang jelas sudah lulus SMA atau SMK. Jadi nggak boleh masih SMA kuliah tuh nggak boleh. Iya. Apalagi cinta seni. Waduh. Pastinya kan orang kalau punya bakat seni ya Prof menyalurkannya kemana gitu kan. Ada wadahnya di Trilogi gitu ya. Iya, ada. Iya. Oke, baik, lanjutin lagi DP-nya. Mas Damar, kita terusin lagi nih. Tadi kan break sebentar, kita ngobrol-ngobrol ya Prof ya. Sebagai kan Kaprodi ya. Kaprodi Universitas Trilogi Jakarta. Nah, punya strategi dan konsep apa nih yang disiapkan dan dijalankan agar mahasiswa jurusan DKV Trilogi menjadi calon SDM berkualitas dan SDM yang kreatif di bidangnya? Wah, kalau itu strategi saya adalah bukan strategi saya sih sebenarnya, strateginya yang jelas mereka wajib berkolaborasi. Karena sekali lagi mereka bidangnya itu kan desain ya. Dengan desain ini kan salah satu bagian yang bukan bagian karena backbone lah. Salah satu bagian aja, jadi mereka harus terbiasa untuk berkolaborasi. Sedangkan orang desain kebanyakan sih ya, mungkin 60% lah itu susah untuk bekerja sama. Jadi kita tuh memaksa untuk bekerja sama. Pokoknya tugas itu wajib bekerja sama, baik itu dengan temannya atau prodi lain. Makanya di Trilogi kan ada mata kuliah yang cross. Contohnya Techno-Sociopreneur, itu kan wajib tuh. Manajemen, ke desain, biar mereka terbiasa dulu. Kedua adalah membuat mahasiswa selalu aktif dalam beberapa kegiatan. Makanya di setiap akhir semester itu pasti selalu ada pameran. Meskipun namanya pamer, ya kesannya sombong, tapi menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Karena kebanyakan mahasiswa ketika lulus, saya pun ketika lulus, saya berpikir bahwa kemampuan saya ini bisa diterima nggak sih sama orang. Itu perasaan yang wajar sih. Dalam kata lain, laku jual apa enggak gitu. Iya, laku jual apa enggak. Sebenarnya kita udah laku gitu, cuman nggak pede aja. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kita buatlah pamer-pamer itu. Pameran maksudnya. Tapi sekarang pede dong Trilogi ya. Udah harus pede. Wah, harus pede. Prof, kalau ngomongin pamer-pamer tadi ya, yang lain juga harus diajak pameran ya Prof ya. Betul. Di kampus aja nih. Biasanya untuk pameran ini mengajak atau mengundang siapa aja nih Mas Dan? Mungkin prodi lain ya. Iya. Saat ini sih yang paling dekat itu dengan biasanya sama FST. Kita ada namanya Fakultas Sains Teknik dan Desain. Untuk di Februari ini mungkin kita akan mengadain pameran bareng, mungkin bukan pameran bareng ya, acara bareng antara DP di kafe, DP Desain Produk, TI, SI, terus AGB, ITP sama AET. ITP itu ya, Ilmu Teknologi Pangan, AET Agroekoteknologi sama Agribisnis AGB. Kita semua berkolaborasi. Kok jauh banget Mas dari DKV ke ya itu justru kolaborasi terus bisa sama siapa saja. Coba kalau biasa dengan agroteknologi kita bikin kebun bergizi ya di halaman rumah. Jadi kamu bikin semacam apa itu namanya visualnya bagaimana kita bikin kebun bergizi yang
agar menjadikan keluarga itu semacam self menolong diri sendiri. Jadi makan sayur tiap hari, tapi tidak beli, tapi karena hanya dari tanaman di sekitar halaman rumahnya. Itu mungkin bisa didesain dengan menarik ya, atau dengan apa itu namanya cerita pendek ya. Salah satunya ini Prof yang program yang sudah berjalan sekarang itu greenhouse yang kita buat trilogi buat di Pancoran. Itu jadi dari greenhouse-nya itu mungkin dari bioindustri, tanaman hidroponik segala macam. Nah, desain itu untuk memperindahnya gitu buat mural apa segala macam yang edukasi. Jadi udah ada sih, mungkin kalau teman-teman bisa ke Pancoran, di situ ada greenhouse yang jadi percontohan sekarang, itu karya dari Universitas Trilogi secara keseluruhan ya. Manajemen, akuntansi, semuanya terlibat di situ. Menurut pengalaman saya, bukan greenhouse biasa, tapi greenhouse yang sayurannya itu laku jual. Ya, betul. Jadi misalnya sayuran-sayuran bayam apa itu. Tapi kalau greenhouse-nya lalu kemudian bunga-bunga apa itu tidak terlalu laku jual. Betul. Kalah dengan penjual bunga. Iya. Tapi sayuran itu tiap hari. Jadi kita panen tiap hari Senin misalnya, hari Senin berikutnya udah harus tanaman baru lagi. Wah, setuju tuh. Tapi emang gitu Prof, konsepnya kita tuh persis seperti apa yang Prof bilang. Jadi tanaman itu nanti kalau dijual kan harga jualnya rendah Prof, kalau misalnya langsung. Jadi diolah sama warga sekitar yang itu digunakan untuk di warung-warung makan di sekitar situ. Betul. Jadi digunain buat ditanam buat mereka sendiri, diolah jadi nilainya naik. Harapan awalnya itu ya, mungkin kalau eksekusi sekarang sih harus kita pantau lagi nih. Betul. Berarti kebun gizi DKV ya Prof ya. Ya, kebun gizi DKV ya. Wah, bukan tuh sesi kebun gizi trilogi. Iya. Nah, saya juga mengajak anak-anak yang lulusan SMA diundang juga, diikut sertakan juga ya undangannya ke sekolah-sekolah gitu ya Mas Damar ya. Betul. Iya. Oke. Jadi demo ini ya. Demo. Nanti kita ada mau demo workshop ini untuk ngebatik. Membatik ada. Karena kan batik itu kan hasil kreasi masa lampau lah. Nah, saya kebetulan penelitian yang saya lakuin itu modern batik. Kan batik itu nggak cuma punya orang dulu, tapi orang sekarang boleh dong membuat batik versi anak sekarang gitu. Oke. Itu yang lagi kita rancang sekarang di trilogi. Padahal batik dulu harganya lebih mahal. Kan batik dulu kan menyesuaikan sama kultur orang saat itu. Saat ini kan banyak kultur baru. Iya. Kan ada kultur baru nih. Iya. Kenapa kita nggak buat versi yang anak sekarang ya gitu. Batik yang saya pakai ini kultur baru ini. Iya, betul. Udah banyak mix dan segala macam. Wah, sampai ke sana juga ya Prof. Betul. Trilogi ya Prof ya. Betul. Oke. Keren. Nah, ini Mas Damar, berdasarkan pengamatan Mas Damar nih, ya, gimana nih potensi SDM yang ada di bidang desain komunikasi visual saat ini dan maksudnya kan kita jelang Indonesia Emas juga ya Prof ya. Betul. Pasti semakin setiap tahun meningkat tuh sistem digitalnya gitu ya Mas Damar ya. Ya kan. Kalau kita sih, kalau di trilogi sendiri sih kan yang seperti sudah saya jelaskan tuh bahwa memang masa tunggunya kita itu saya bilang nggak 100% di bawah 6 bulan, tapi kenapa ada yang di atas 6 bulan, karena banyak juga yang berwirausaha. Contohnya seperti bengkel cat mobil atau segala macam itu banyak. Iya. Tapi peluangnya sih seperti bilang tuh biasanya habis magang mereka ditawarin untuk kerja. Itu banyak juga yang gitu. Jadi tanya, Pak, ini saya ditawarin kerja gimana ya? Kan semester 8 udah tinggal TA. Selama kamu bisa ngatur jadwal silahkan aja. Jadi gitu, sambil mereka udah kerja sebelum lulus gitu kan. Jadi bekerja sebelum lulus. Ya, tapi yang penting lulusnya harus. Jadi kerja boleh tapi lulus wajib. Ini kayaknya DKV Trilogi lulusannya banyak kemana-mana nih Prof ya, ke desain tadi otomotif bisa masuk. Bisa. Ya. Iya, tadi kebun gizi juga bisa masuk. Bisa. Di UAS kita ada kita. Oke, di konstruksi ya, jadi yang kan suka buat laporan tahunan, desainnya atau poster-poster itu kan, nah itu yang buat bukan trilogi, cuman ada salah satunya dari trilogi juga. Ya, saya kira harus
bekerja untuk membuat produknya itu laku jual. Jadi kalau produknya nggak laku jual, desain DKV-nya akan mati suri itu. Karena tidak mungkin hanya seorang sarjana tapi nganggur, itu kan nggak mungkin. Jadi sarjana itu harus membuat produknya laku jual sehingga dia sendiri diperlukan untuk meningkatkan mutu dari produk-produk itu. Bukan saja mutunya, tapi mutu yang laku jual. Iya. Oke, Mas Damar, sebelum closing ya Prof ya, ini seperti apa sih cara menguatkan karakter mahasiswa jurusan DKV di Universitas Trilogi khususnya nih Mas Damar? Dengan mengetahui minat dan bakatnya dulu. Ini fungsi dari dosen pengampunya masing-masing gitu. Dosen pengampu masing-masing wajib hukumnya untuk mengarahkan mahasiswa sesuai kemampuannya, karena kita kan sekarang dibagi menjadi dua nih, multimedia sama visual komunikasi, branding kasarnya lah ya. Mereka lebih kemana nih, itu harus diarahkan dengan benar-benar. Jangan sampai mereka salah arah. Kalau sudah salah arah, yang jelas mereka akan berhenti kuliahnya. Kita nggak mau, kita maunya semuanya lulus 100%. Jadi pengarahan itu penting dari dosen pengampunya. 100% Prof. Harus Prof. Harus 100%. Tidak boleh ada drop out lah. Iya, jangan sampai ya. Pastinya sampaikan lagi nih Mas Damar, banyak inovasi-inovasi di DKV ya. Nah, inovasi juga yang terdekat, ada pameran tadi ya. Ada pameran. Boleh diinformasikan untuk DP Mania semua nih. Oke, untuk pameran desain komunikasi visual nanti ada di tanggal 26. Mungkin detailnya bisa diakses ke websitenya Trilogi atau ke Instagramnya Universitas Trilogi. Itu akan ada pameran yang diadakan di kampus kami di Kalibata dan beberapa hari kemudian di Galeri Nasional. Insya Allah ya, kalau dilancarkan mudah-mudahan. Amin. Terus masih ada waktunya nih Mas Damar ya. Bisa juga diperluas di Perpustakaan Nasional. Ya. Boleh nanti kalau kita ada itu, nanti kita bisa kemana-mana deh pokoknya. Kemana-mana Prof. Bahkan bisa keliling dari sekolah ke sekolah ya. Kita ada beberapa karya yang baik yang kita pamerkan di sekolah-sekolah juga. Oke. Jadi DP Mania juga semuanya pasti ada hal yang menarik nih kalau ambil jurusan ke Trilogi, jurusannya di DKV ya. DKV. Tadi mata kuliahnya Prof ya, kan hanya bukan ngedesain aja ya Mas Damar ya, kolaborasi dengan yang lainnya juga ya Mas Damar ya. Siap. Iya. Apalagi yang disampaikan sama Mas Damar nih untuk mengajak DP Mania, ternyata wah memang ini sesuai dengan peminatan saya gitu. Sebenarnya kalau masih ada yang selama suka sama dunia visual itu cocok banget masuk DKV. Kalau misalnya mau ada yang ditanya-tanyakan, mungkin langsung datang ke Trilogi aja, ditanyakan apapun yang mau ditanyakan, nanti kita akan coba bantu untuk supaya nggak bingung lah. Tapi selama suka di dunia visual, poster apa, film segala macam itu cocok untuk di DKV. Cocok semuanya fotografer. Jadi mestinya dalam kampanye Pilpres ini kalau ada calon-calon kontestan yang kepingin bikin visual yang menarik, bisa juga ke Trilogi ya. Oh boleh. Udah ada mungkin. Nggak tahu sih. Ya. Kan sekarang banyak juga ya, ada baliho, ada macam-macam gitu. Kan gambarnya udah bagus-bagus ya Prof. Menarik. Tapi masih seragam, masih pameran potret ini. Iya, masih seragam pameran potret ya. Padahal kan Mas Damar bisa desain yang bagus juga banyak yang kayak kartun-kartun gitu. Iya, lebih menarik ya. Iya. Oke, Mas Damar, ini sekali lagi deh untuk lulusan DKV punya peluang karir apa aja nih setelah lulus dari Trilogi jurusannya DKV. Tadi aja sebelum lulus aja sudah kerja gitu ya. Yang paling banyak itu pasti di desain grafis, ada sosial media banyak. Terus untuk videografer itu ada yang kerja sekarang di YouTuber juga banyak. Terus kalau mau fotografi, kita juga ada lulusan yang sudah buat usaha fotografinya sendiri. Terus di broadcastingnya juga ada deh, kalau nggak TV juga ada. Jadi sebenarnya sih sebutin aja deh, mudah-mudahan kita kayaknya punya semua deh lulusanin. Insya Allah.
apa yang nggak ada sebutnya ada semua, Prof. Baik, Prof. Karena fleksibel kan, fleksibel. Rangkumannya bersama kita di hari ini, di hari Indonesia. Mas Damar, terima kasih ya. Oke, silakan, Prof. Ya, terima kasih. Bukan saja kita mengajak para siswa lulusan SMA, tetapi mereka yang mempunyai bakat dan minat untuk mengembangkan seni dan sekaligus seni yang bisa laku jual, tetapi tetap membawa persatuan dan kesatuan gitu. Ya. Jadi kita menjual rasa kebersamaan. Nah, itu yang trilogi ajukan. Tapi juga mandiri, karena kemandirian itulah kita bisa mulai semester ke-7, semester ke-8 sudah mulai bekerja agar mandiri. Tidak lagi minta duit orang tua untuk bayar biaya kuliah gitu. Baik, DP Mania yang pasti ya. Mas Damar nanti hadir lagi dong pastinya ya. Siap, pamerannya juga DP Mania jangan lupa tuh hadir. Tanggal berapa? 26 Januari. 26 Februari. Ya. Tapi mungkin detailnya nanti tanggalnya karena ada beberapa event ya. Mungkin bisa diakses aja di IG-nya kita atau Trilogi. Boleh ya. Oke. Baik, DP Mania jangan lupa ya. Pokoknya langsung aja di webnya Trilogi, di situ cari aja Mas Damar. Kalau datang ke sana cari Mas Damar pasti ketemu gitu ya. Jadi malah 24 jam nih kayak teleponnya terbuka nih. Wah, selama masih bangun sih saya pasti saya balas. Oke. Baik, DP Mania, terima kasih untuk semuanya, sukses ya Mas Damar ya. Ya, terima kasih. Prof juga kita mungkin di Rebon yang akan datang pasti ketemu lagi ya Prof ya. Di hari show DP Mania, itulah bagaimana tamu kita di hari show bersama Mas Damar Rangga Putra, SSN MDS, Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Trilogi Jakarta. Terima kasih untuk semuanya dan jangan lupa ya DP Mania bisa menyaksikan tayangan ulang kita di channel YouTube-nya 1034 DFM, di TikTok-nya juga ada 1034 DFM. Yang nonton di live di IG-nya terima kasih sudah hadir, sudah komen, cuma belum sentuh layarnya. Jangan lupa juga bisa nontonin juga di medianya gemari.id. Ya Prof ya. Baik, terima kasih untuk semua DP Mania. Sampai ketemu lagi di Rebuan yang akan datang di Hari Show. Akhirnya Hendra bersama Profesor Dr. Yono juga Mas Damar pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.